Halo semua, jumpa lagi di kelas online logika dan algoritma. Hari ini kita akan mencari tahu tentang struktur perulangan atau yang sering disebut dengan looping. Tapi sebelum lanjut, yuk klik dulu tombol subscribe-nya biar bisa selalu update video terbaru dari channel ini. Struktur perulangan adalah mekanisme untuk melakukan sebuah atau serangkaian proses secara berulang sesuai dengan persyaratan kondisi yang telah ditentukan. Kira-kira, kenapa ya kok harus diulang? Yap, proses berulang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pun demikian nantinya di dunia algoritma dan pemrograman. Sebagai contoh, yang sedang kita alami saat ini yaitu proses pembelajaran. Kita melakukan proses belajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian secara berulang hingga mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga kondisi tersebut merupakan struktur dasar perulangan yang terdiri dari kondisi perulangan, proses yang berulang, dan pencacah perulangan. Berikut ini adalah flowchart dari struktur dasar perulangan. Bagian pertama adalah kondisi atau persyaratan yang membuat proses perulangan harus dilakukan. Sebagai contoh, kita akan terus melakukan pembelajaran jika belum mencapai minimal nilai B. Jika kondisi atau persyaratan ini terpenuhi, maka akan ada serangkaian proses yang harus dilakukan secara berulang, yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Hasil dari proses pembelajaran ini adalah nilai akhir berupa grade A, B, C, D, atau E. Hasil inilah yang akan dicek kembali dengan kondisi perulangan yaitu grade nilai minimal B. Jika kondisi grade minimal ini belum dapat sesuai keinginan, maka proses pembelajaran akan diulang kembali sebanyak 1 kali, mulai dari proses belajar, tugas, hingga ujian. Demikian seterusnya akan dicek kembali dan ditentukan apakah masih perlu diulang atau berhenti jika sudah sesuai keinginan. Dalam bahasa pemrograman Python terdapat 3 bentuk perulangan, yaitu for, while, dan nested loop. Ketiga bentuk perulangan ini digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi pemrograman yang akan dilakukan. Bentuk perulangan yang pertama adalah for. Perintah for digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak rentang yang ditentukan. Misalnya, perulangan sebanyak 5 kali, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada perulangan for tersebut, terlihat bahwa nilai variabel i mula-mula diasumsikan sama dengan 0. Kemudian dilakukan perulangan for sebanyak 5 kali dengan perintah int range 5. Kemudian akan dicetak dengan perintah print i. Maka akan tertampil hasil sebagai berikut. Nilai yang ditampilkan adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Hal ini membuktikan bahwa asumsi nilai awal variabel i adalah 0 dan proses perulangan dilakukan sebanyak 5 kali dengan pencacahan nilai maju sebesar 1. Lalu, apakah bisa jika kita ingin mulai pencacahannya dari bilangan 3? Tentu bisa dong. Caranya adalah dengan mengubah perintah print i menjadi print i plus 3. Maka nilai awal variabel i akan tercetak dan dimulai dari angka 3 dan dilanjutkan dengan 4, 5, 6, dan 7 hingga memenuhi perulangan sebanyak 5 kali. Beres dengan struktur for. Lanjut dengan struktur perulangan while. Struktur while memungkinkan kita untuk melakukan perulangan proses selama kondisi persyaratan terpenuhi. Selain itu, kita juga dapat menentukan nilai awal dan pencacah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada contoh kode program tersebut, nilai variabel angka ditentukan sama dengan 2. Nilai variabel angka ini kemudian dicek apakah lebih kecil dari 10.
Kondisi inilah yang menjadi persyaratan perulangan. Selama kondisi ini masih terpenuhi, maka proses perulangan akan terus dilakukan. Proses perulangan yang dilakukan adalah pencetakan tulisan hasil perulangan dengan perintah print, dan proses pencacaan di mana variabel angka akan ditambahkan dengan angka 3 di setiap proses perulangannya. Perulangan pertama menampilkan nilai variabel angka sama dengan 2. Karena masih lebih kecil dari 10, maka akan dilanjutkan ke perulangan kedua dengan menjumlahkan nilai variabel 2 dengan bilangan 3. Maka akan tertampil variabel angka sama dengan 5. Karena variabel angka masih lebih kecil dari 10, maka akan dilanjutkan dengan perulangan ketiga dengan menjumlahkan nilai variabel angka 5 dengan bilangan 3. Maka akan tertampil nilai variabel angka sama dengan 8. Ketika sampai di perulangan keempat, variabel angka yaitu 8 akan dijumlahkan dengan 3 sehingga menghasilkan 11. Karena sudah lebih besar dari 10, maka kondisi persyaratan sudah tidak terpenuhi dan proses perulangan akan berhenti. Di dalam struktur perulangan terdapat dua kondisi khusus yang dapat dilakukan, yaitu keluar dari perulangan dan melanjutkan ke perulangan selanjutnya dengan melewati perulangan saat ini. Perintah yang digunakan adalah break dan continue. Jika dilakukan pengecekan pada sebuah kondisi dan diikuti dengan perintah break, maka jika kondisi tersebut terpenuhi, secara otomatis program akan keluar dari proses perulangan yang sedang terjadi. Demikian halnya jika dilakukan pengecekan pada sebuah kondisi dan diikuti dengan perintah continue. Maka jika kondisi tersebut terpenuhi, secara otomatis program akan melompati proses perulangan saat ini dan melanjutkan ke proses berikutnya. Gambaran untuk proses break dan continue ditunjukkan sebagai berikut. Pada perhitungan mundur tersebut, terlihat bahwa perintah continue akan menyebabkan perulangan pada angka 5 akan dilompati dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sedangkan ketika menemui perintah break, maka proses perulangan akan berhenti dan tidak menampilkan angka 2. Perintah ini dapat digunakan untuk beberapa kondisi khusus yang terjadi di dalam sebuah proses perulangan. Dan struktur perulangan yang ketiga adalah struktur nested loop atau perulangan bersarang. Disebut bersarang karena terdapat perulangan yang bertumpuk-tumpuk dengan beberapa persyaratan kondisi. Sebagai contoh, di sebuah sekolah dasar yang memiliki 6 tingkatan kelas, masing-masing tingkatan tersebut memiliki 3 paralel kelas. Maka, untuk menampilkan klasifikasi kelas ini dapat menggunakan kode program sebagai berikut. Kondisi perulangan pertama adalah variabel K untuk kelas dengan nilai 1 sampai 6. Di dalam perulangan kelas ini dilakukan pula perulangan untuk 3 kelas paralel dengan menggunakan variabel P. Maka, jika program ini dijalankan, akan tertampil klasifikasi kelas sebagai berikut. So, sudah cukup jelas ya? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Please subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.